pada kelompok 1 ini akan menjelaskan mengenai biokimia sel dan fungsi membran sel. Yang pertama harus kita ketahui sel itu apa. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar sebuah kehidupan. Fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Sel ini bisa dikatakan sebagai penyusun makhluk hidup. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu organisme uniseluler berarti bersel satu dan multiseluler berarti bersel banyak. Sel ini terbagi menjadi dua, yaitu prokaryotik yang berarti memiliki struktur yang lebih sederhana, contohnya yaitu bakteri, ganggang hijau biru, dan mikroplasma. Selanjutnya yaitu sel eukaryotik yang memiliki struktur yang lebih kompleks, contohnya protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Yang kita bahas selanjutnya adalah organel sel. Yang pertama adalah ribosom. Ribosom adalah organel kecil, padat dan tidak bermembran, namun berperan penting dalam sintesis protein. Yang kedua adalah sitoskeleton atau kerangka sel. Fungsinya adalah untuk menyokong struktur sel dan organel lain pada sel. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma atau RE. RE adalah organel yang berupa kumpulan kantung seperti membran. Retikulum endoplasma hanya ada di sel eukariotik. Terdapat dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar banyak ribosom. Terdapat banyak ribosom dan menempel dengan inti sel, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel terikat membran yang berperan dalam sistem ekskresi sel. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom adalah organel berwujud kantong agak bulat yang dikelilingi membran tunggal. Di dalamnya terdapat enzim hidrolitik untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam proses respirasi sel. Selanjutnya adalah perokisom. Perokisom adalah organel mengandung protein reseptor yang terbungkus oleh membran. Perokisom dapat ditemukan di hampir setiap sel eukariotik. Fungsi perokisom adalah untuk menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui proses beta oksidasi. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah organel berupa rongga diseliputi oleh membran yang berisi cairan seperti air, asam organik, enzim, dan amino, serta lipid, glukosa, alkaloid, garam mineral, asam basa. Yang terakhir adalah inti sel atau nukleus. Nukleus adalah bagian yang menyimpan kode genetik dalam bentuk DNA. Fungsi inti sel adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan DNA. Materi selanjutnya yaitu tentang membran sel. Membran sel adalah bagian protoplasma yang terbentuk lapisan tipis yang berfungsi membatasi isi sel dan lingkungannya. Membran plasma bukan hanya sekedar pembungkus yang bersifat inert, tetapi mengandung banyak enzim penting dan sistem transport. Secara umum, setiap sel memiliki membran sel, yaitu sitoplasma dan nukleus. Komponen yang paling utama pembentuk membran plasma adalah protein, karbohidrat, dan lipid. Protein tersebut terbagi atas 3 bagian utama. Yang pertama, protein integral. Protein integral mengandung daerah hidrofobik yang terbenam di bagian tengah dari lapisan lipid bilayer yang bersifat hidrofilik. Dan yang kedua ada protein perifer, yaitu tidak berinteraksi langsung dengan fosfolipid di dalam lapisan ganda. Dan yang ketiga ada protein bertolipid, melekat pada membran dengan ikatan kovalen. Pada membran sel terdapat juga dua proses, yaitu yang pertama ada transport aktif. Transport aktif merupakan pengangkutan lintas membran melawan arah gradien dengan konsentrat menggunakan ATP melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+, endositosis, fagositosis, pinositosis, dan eksositosis. Yang kedua ada transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrat antara zat atau larutan. Transport pasif melalui peristiwa diskusi, osmosis, dan diskusi tertentu. Fungsi dari membran sel. Yang pertama yaitu sebagai pembatas lingkungan antara sitosolik dan non-sitosolik, yaitu pembatas lingkungan antara sel yang ada di luar dan yang ada di dalam. Kemudian yang kedua itu sebagai permeabilitas, yaitu mengatur keluar masuknya zat atau enzim yang masuk ke dalam sel. Dan yang ketiga itu sebagai reseptor.
Di sini ada dua, yaitu sebagai reseptor tentang virus, bakteri, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan suhu, intensitas cahaya, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengangkut enzim khusus. Di sini membran plasma dapat mengangkut enzim khusus masuk ke dalam mitokondria atau retikulum endoplasma atau bagian sel yang lainnya.